Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para ulama, masyayikh wal asatidh yang kami muliakan, para pengurus penyiar sholawat wahidiyah Jombang, mulai dari pusat sampai daerah hingga imam-imam jamaah yang kami hormati, khususnya Romo Kiai Haji Dr. Andes Syamsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang, yang senantiasa kami taati dan kami harap doa restunya. Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib, yang senantiasa kami taati dan kami harap doa restunya. Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Tatik Farihah binti Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang, bidang pembinaan wanita dan kanak-kanak yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia hidayahnya. Kita semua diberikan kesehatan wal afiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salaman, ikroman, wa ta'ziman wa mahabbah semoga tetap berlimpah ke pangkuan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, min awalihim ila akhirihim, khususan khosah ila wathi hadaz zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nama-nama beliau yang kami sebut di atas tadi senantiasa memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani peringatan Hari Ibu yang kita laksanakan setiap tanggal 22 Desember, dalam prakteknya memuliakan orang tua, khususnya memuliakan seorang ibu, harus kita laksanakan setiap hari, bahkan setiap saat. Tidak bisa dipungkiri, ibu adalah sebab keberadaan dan eksistensi kita di dunia. Ibu merupakan madrasah awal yang mendidik kita, orang pertama yang telah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang luhur, peletak pondasi dan kepribadian dalam diri kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memuliakan seorang ibu. Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu telah memuliakan kaum ibu, memuliakan kaum wanita dengan membentuk badan pembina wanita wahidiyah, agar wanita mampu mencurahkan segala potensi dan kemampuannya, sehingga menjadi wanita yang berakhlakul karimah,
wanita yang sholihah kamilah wa mukamilah. Kalau pengen mempunyai anak yang sholih dan sholihah, dimulai dari ibunya, harus sholihah terlebih dahulu. Jika ibu mampu mencetak seorang individu, itu artinya ia telah berhasil mewujudkan generasi emas, generasi yang intelek, generasi yang siap mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara, khususnya perjuangan kesadaran. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa mengesampingkan peran seorang ayah, ibu merupakan sosok penting di balik suksesnya seorang anak. Karena di balik keberhasilan seorang anak, disitulah terdapat jasa yang besar, pengorbanan, kerja keras, tetesan keringat dan air mata, utamanya doa dari seorang ibu. Karena doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua, doa seorang ibu kepada anak bagaikan doa Nabi kepada umatnya, yang pasti mustajabah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam wahidiyah, doa seorang ibu melalui mujahadah-mujahadah yang telah dibimbing oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu, di antaranya mujahadah kecerdasan, dengan harapan mampu mencerdaskan generasi-generasi wahidiyah, generasi penerus perjuangan kesadaran. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa jasa ibu, seberapa hebat seorang anak, seberapa berhasil dan sukses seorang anak, mustahil dapat merasakan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang mana di dalamnya terdapat keberkahan hidup dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam ridhonya kedua orang tua. Seperti kisah Uwais Al-Qarni, beliau tidak terkenal di muka bumi, akan tetapi terkenal di langit. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat memuliakan ibunya. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Seperti kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alqamah. Alqamah mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala sebab durhaka terhadap ibunya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memuliakan orang tua, khususnya memuliakan seorang ibu, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hadza zaman radhiyallahu anhu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah.
Al-Fatihah. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghazi radhiyallahu ta'ala anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratil kurama, para alim ulama yang selalu kita ikuti fatwa-fatwahnya, Bapak Ibu yang duduk di majelis pusat, ibu-ibu pembina wanita wahidiyah yang dimuliakan Allah, para dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita realisasikan ucapan syukur kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya tetap kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim wa ikraman wa mahabbatan kita haturkan kepada beliau, Ghawth hadaz zaman radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Perang wanita wahidiyah menuju Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Dan kapan Indonesia emas itu terjadi? Indonesia emas adalah tepatnya 100 tahun usia Indonesia atau 1 abad yang akan terjadi pada tahun 2045, di mana di masa saat itu ditargetkan Indonesia menjadi negara yang berpengetahuan luas, Indonesia yang berada unggul dalam berbagai bidang, dan Indonesia mampu disejajarkan dengan negara adidaya. Melalui impian di atas tersebut, pemerintah berharap bahwa nantinya Indonesia menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang luas pengetahuannya. Di era zaman emansipasi sekarang ini, masih banyak sekali kaum wanita dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki.
Seakan-akan kaum wanita belum bisa disetarakan dengan kaum laki-laki. Masih ada segelintiran yang memandang bahwa wanita hanya mampu beraktivitas di sumur, di dapur, dan di kasur. Nggih napa mboten? Padahal dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa di antara kalian. Berarti dalam ayat tersebut Allah tidak memandang laki-laki dan perempuan. Siapa yang berhak membangun Indonesia ini bukan golongan laki-laki maupun bukan golongan perempuan. Sama-sama andil untuk membangun Indonesia menuju emas. Lantas, apa peran wanita wahidiyah dalam menuju Indonesia emas ini? Dari uraian di atas, diharapkan wanita wahidiyah berperan dan ikut aktif berpartisipasi menjadi wanita yang unggul di bidang masing-masing. Bagi kaum wanita yang bekerja di sektor pertanian, jadilah wanita, jadilah petani yang unggul, yang mampu menciptakan bibit-bibit yang unggul, yang mampu membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan sektor pertanian. Dan bagi wanita yang bekerja di sektor pemerintahan, jadilah pejabat, pegawai yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan bagi kita kaum ibu, apa peran kita wanita wahidiyah menuju Indonesia emas ini? Peran kita tak kalah penting dari mereka-mereka yang ada di sektor pertanian, yang ada di sektor pemerintahan. Kita kaum ibu mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Kita kaum ibu yang akan membimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Karena baik buruknya seorang putra-putri, baik buruknya seorang anak, tergantung bagaimana kita seorang ibu membimbingnya. Karena ibu termasuk madrasah utama bagi putra-putri kita. Dan orang tuanya lah yang menjadikan putra-putri kita akan ada di jalan, akan menjadi manusia Yahudi atau Nasrani. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu mauludin 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khususnya kaum ibu,
Marilah kita bimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang tangguh, putra-putri yang berpendidikan luas, putra-putri yang berpengetahuan luas, unggul dalam bidang IQ-nya, intelektualnya, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan yang hebat. Putra-putri yang unggul di bidang EQ-nya, emosionalnya, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah, putra-putri yang mampu membedakan baik dan buruknya, dan putra-putri yang memiliki intelektual SQ, spiritualnya tinggi, sehingga apapun yang akan dijadikan landasan putra-putri kita, landasan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan barokah Rasul hadaz zaman radhiyallahu anhu. Intinya, Indonesia Emas itu adalah mencetak generasi yang berwawasan luas, mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi. Oleh karena itu, marilah kaum ibu, khususnya wanita wahidiyah, mari kita bersinergi mewujudkan Indonesia Emas dengan mendidik putra-putri kita yang memiliki EQ tinggi, EQ tinggi, dan SQ tinggi. Hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berpengetahuan luas, yang mampu mengubah dunia dan mampu mengelola sumber alam Indonesia yang penuh dengan keindahan ini, sehingga moto Indonesia, tujuan Indonesia yang gemah ripah lok jemawi akan kita nikmati bersama-sama di Indonesia Emas nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min hadha zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama, khususnya dumateng Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati dan kami taati, kepada pemirsa yang kami hormati, guna menyingkat waktu yang ada mengenai uraian tahmid tasyakur, sholawat serta salam
kami makmum kepada beliau Ustadzah penata acara yang kami hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita saat ini berada di penghujung tahun 2023. Berarti kalau dihitung-hitung sudah lama sekali Indonesia ini mendapatkan predikat Indonesia merdeka. Sudah 70 tahun lebih nggih. Tapi seiring berjalannya waktu, kita menginginkan Indonesia yang semakin lama semakin baik. Kita menginginkan Indonesia yang kedepannya adalah diisi oleh bangsa yang berkualitas, baik dari segi ilmu dunia maupun terlebih-lebih lagi ilmu akhirat. Karena apa? Jika bangsa ini tumbuh dengan dilandaskan ilmu salah satunya, yang mana ilmu antara dunia dan akhirat ini seimbang, maka insya Allah menuju Indonesia yang genap 100 tahun merdeka ini, kelak negara ini akan menjadi negara yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika saat ini negara Indonesia yang kita rasakan adalah negara yang penuh kedamaian, adalah negara yang penuh dengan kesantunan, maka kelak jika mulai sekarang generasi bangsa ini mempunyai jiwa yang demikian, mempunyai ilmu yang demikian tadi, maka akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Maka menuju Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, ini perlu persiapan yang matang para hadirin. Salah satu persiapan yang matang ini harus benar-benar disiapkan oleh orang tuanya, khususnya kita, para wanita, kita kaum ibu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka sudah semestinya, sudah sebaiknya kalau kita identik sebagai madrasah, sebagai sekolah yang isinya adalah tentang pendidikan, yang mana di dalamnya ada pendidik dan yang dididik, maka ibu sebagai pendidik di sini harus menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak. Ibu di sini harus menanamkan ilmu-ilmu yang baik kepada tunas bangsa ini. Salah satunya ilmu yang penting adalah ilmu yang membuahkan adab, ilmu yang membuahkan kesopanan, ilmu yang mengajarkan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah Wahidiyah ikut berperan, yang mana Wahidiyah itu sendiri salah satu fungsinya adalah menjernihkan hati. Bisa kita bayangkan jika kita dan calon penerus bangsa ini kelak tumbuh dengan akal yang pintar dan hati yang jernih, hati yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah, pasti indah sekali. Karena setiap hal yang dilakukan adalah hal yang baik, yang tidak menyalahi norma-norma kehidupan maupun norma agama.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada dulu seorang anak laki-laki yang mana anak ini adalah anak yang terdidik. Dia juga disekolahkan di sekolah umum. Tapi ada satu hal yang mengena dalam hati. Apakah itu? Saat itu ada seorang anak laki-laki yang menangis terseduh-seduh di antara teman-temannya. Dia terlihat sedih sekali. Hingga ada seseorang yang datang menanyakan kenapa dia menangis. Ternyata kenapa, Bapak Ibu? Anak itu ternyata bercerita jika selama ini ibunya selalu bercerita tentang Nabi Muhammad kepadanya. Sejauh ini dia hanya mendengar tentang Nabi Muhammad, sehingga pelan demi pelan, detik demi detik berlalu, tumbuh rasa cinta dan rindu dalam hatinya. Hingga saat dia semakin besar, sungguh ia semakin mengerti akan rasa itu, Bu, dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dengan polosnya anak itu bercerita lagi, tapi Paman, setelah aku rindu dan ingin bertemu Rasulullah, aku tanya kepada ibuku di mana Rasulullah. Ternyata Rasulullah telah wafat. Maka itu yang membuat anak itu menangis, hadirin hadirat. Rindu yang dalam hatinya ada Rasulullah. Dia masih anak-anak. Bagaimana dengan kita yang sudah umur sekian, tapi masih jauh dari Nabi Muhammad? Kita yang sudah lama bermujahadah, tapi tak pernah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah salah satu pentingnya ilmu dalam mendidik hati kita, khususnya anak-anak kita akan tetap mencintai Allah dan Rasulullah. Mari kita semangat berjuang, khususnya kaum ibu. Perjalanan kita panjang. Kita punya PR akan tunas bangsa ini. Semoga perjuangan kita selalu dalam ridha Allah dan membuahkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak anak-anak kita, para tunas bangsa ini tumbuh menjadi manusia yang berkualitas dan berkarakter, menjadi manusia yang mempunyai ilmu yang tinggi, khususnya ilmu agama, sehingga hatinya selalu dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa min ghausi hadaz zaman an-nadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah
Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, sesepuh juga bini sepuh, para bapak kiai, para ibu nyai yang saya muliakan, wabil akhos al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh, pengasuh Pondok Pesantren At-Tadhib yang saya muliakan, para remaja dan kanak-kanak yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi beberapa kenikmatan kepada kita semua yang sangat besar dan yang sangat mulia, yaitu nikmatul imani wal Islam. Juga kenikmatan berupa kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini akhirnya kita dapat berkumpul, bermuajahah di majelis yang penuh berkah dan maghfirah, yaitu majelis mujahadah. Mudah-mudahan membuahkan maslahah, manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Rahmat, sholawat serta salam kami sanjungkan kepada beliau Sayyidina wa syafi'ina wa habibina Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya para anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin yang saya muliakan, sungguh dengan rendah hati kami mohon doa restu dan dukungan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan betul-betul mendapat taufik hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibarengi syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah wal karomah dari ghazi hadza zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam 'alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adribni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahsan harika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang saya muliakan, perkenankanlah pribadi saya mohon izin untuk menyampaikan kuliah wahidiyah dengan tema peran wanita wahidiyah menuju Indonesia Emas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu aimadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadat bilad. Wanita itu tiang negara. Apabila ia baik, maka negara akan baik, dan apabila
pondasi negara kita, pondasi negara Indonesia kita tergantung dengan wanita, dengan ibu-ibu. Kalau wanita Indonesia, ibu-ibu Indonesia, semuanya baik-baik, akhlaknya baik, moralnya baik, sholatnya baik, pergaulannya baik, insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi sebaliknya, apabila wanitanya kita akhlaknya bejat, moralnya bejat, tidak mempunyai adab, apalagi dengan teman, dengan seperjuangan, dengan masyarakat, bahkan dengan keluarga, kalau wanitanya akhlaknya tidak bagus, tidak baik, maka terjadilah negara kita pun negaranya amburadul. Betul apa enggak? Maka kita sebagai wanita ingin mencapai negara Indonesia yang adil makmur, menuju negara Indonesia yang emas. Kita sebagai wanita harus dapat menjunjung tinggi martabat harkat wanita agar menjadi benar-benar wanita yang sholihah. Mudah-mudahan kita wanita, khususnya wanita wahidiyah, mudah-mudahan kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul dan beliau wasiat zaman, dan bimbingan beliau mu'alif. Mudah-mudahan kita semua wanita wahidiyah selalu eksis dalam bermujahadah, baik itu yaumiyah, baik itu usbu'iyah, rubu'iyah. Semoga kita semua adalah termasuk golongan wanita-wanita yang senang bermujahadah. Insya Allah menjadikan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat dan berkah di dunia hingga di akhirat. Terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila banyak kesalahan itu adalah kekurangan saya, tapi apabila ada baiknya itu adalah semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghasi hadha zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fasfa' lana intal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyra'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa'alih bainana ya Rabbana. Amma ba'du.
atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tandai rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sanjungan salawat salam dan barakah yang setepat-tepatnya kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Salam ikraman wa takdiman wa mahabbatan kita haturkan kepada pangkuan beliau Sayyidina Zaman radhiyallahu anhu wa adda alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatna bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zaman sekarang ini kita tidak bisa nyampe dengan Allah dengan sholat yang khusyuk, karena kita belum bisa sholat dengan khusyuk. Kita tidak bisa nyampe dengan Allah dengan sedekah kita, karena hati kita belum bisa ikhlas dalam bersedekah dan masih sedikit sedekah kita. Akan tetapi ketahuilah kita bisa nyampe dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilin terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ada tangga yang tertinggi dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad akan memapah kita dan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebisa mungkin kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai seseorang itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malammu tidak bisa tidur karena kangen pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasakan rindu pada Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata? Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad sampai mengalir air mata kita? Kalau kita bisa kangen seperti itu sampai meneteskan air mata, pasti hidupmu di dunia akhirat akan menemukan kebahagiaan, karena Allah pasti akan mencintai kita. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tertolak, tidak akan pernah ada yang tertolak. Rindu kita kepada Nabi Muhammad tidak akan ada yang tak terbalas. Kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad tidak akan terjadi bertepuk sebelah tangan. Pernah suatu hari Nabi Muhammad berkumpul pada para sahabatnya. Ketika itu Nabi Muhammad memandang ke atas dan mengucapkan, Sobun ashabi, sobun al-ahbabi. Katanya, duh, kangen aku pada para pecintaku, kangen aku para kekasihku. Kata Nabi Muhammad itu kangen pada para pecinta-pecintanya. Lantas salah satu sahabatnya menjawab dan membalas dengan rasa cemburu, bukankah kita semua ini adalah para pecinta wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, antum ashabi, kalian semua itu adalah sahabatku. Wa man hum autababuka ya Rasulullah.
Lantas siapa para pecinta sejati panjenengan wahai Rasul? Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka adalah orang-orang yang sesudah kalian. Mereka tidak pernah berjumpa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi. Qad kuntu dhallan wa mudillan sayyidi, wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Dhallat wa dhallat khilati adrikni, khutbiyati ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dhil ula. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para masayih, para habaib, para kiai dan ibu nyai yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan, baik di tingkat pusat, wilayah, cabang, pengurus PSW kecamatan, sampai dengan imam jamaah yang kami taati, khususnya beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Syamsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang yang kami taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Dr. Landa Tati Fariha binti Mu'alif Sholawat Wahidiyah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang, bidang pembinaan wanita dan kanak-kanak yang kami taati. Para pejabat sipil dan non-sipil TNI, Polri, dan tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati. Segenap panitia Wahidiyah Mom and Kids Festival 2023 yang kami hormati. Hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat, khususnya kaum ibu yang dirahmati Allah. Untuk memanfaatkan waktu mengenai ungkapan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para aulia illah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepada beliau Ghauthi hadaz zaman radhiyallahu an. Saya makmum di belakang hadirin hadirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kami melaksanakan tugas yang berat ini, kami mohon doa restu para hadirin hadirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti benar-benar bersamaan dengan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta jangkungan doa restu dari beliau muallif sholawat wahidiyah, sehingga apa yang kami sampaikan nanti membuahkan manfaat, maslahah, barokah yang sebanyak-banyaknya, khususnya bagi kita para kaum ibu, bagi para Srikandi Wahidiyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, mujahidin mujahidat rahimakumullah. Belakangan ini istilah Indonesia Emas 2020-45 begitu santer didengar di media, baik media elektronik maupun media non-elektronik. Indonesia Emas 2045 merupakan misi pemerintah mewujudkan Indonesia yang maju. Bahkan dalam setiap pidato Presiden Jokowi senantiasa menggaungkan klausa tersebut, sampai beliau menyampaikannya dengan nada penuh semangat dan berenergi. Lalu apa Indonesia Emas itu? Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan bersaing dengan negara-negara adik kuasa dan mampu menghadapi tantangan zaman. Karena pada tahun 2045 nanti bangsa kita, bangsa Indonesia genap pada usia 100 tahun atau 1 abad. Selain itu, pada tahun 2045 nanti, periode 2020 sampai 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya adalah usia produktif, yakni berada di usia 15 sampai dengan 64 tahun. Oleh karenanya, bonus demografi ini harus mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat, termasuk kita para wanita, agar Indonesia berhasil mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Hadirin wal hadirat kaum ibu rahimakumullah. Lalu, seberapa penting peran kita, terutama wanita wahidiyah, dalam menyongsong Indonesia Emas?
tentu peran kita sangatlah besar dan sangat penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena masa depan bangsa tidak bisa terlepas dari peran wanita. Wanita menjadi barometer kesuksesan dan kejayaan bangsa. Sebagaimana dalam kitab Al-Mar'atus Sholihah karya Kiai Masruhan Al-Mashuri, An-Nisa'u Imadul Bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadatal bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negara itu. Sebaliknya, apabila wanitanya buruk, maka sudah dapat dipastikan buruklah negara itu. Dalam makalah lain pun diperjelas, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Kaum ibu yang dirahmati Allah, secara garis besar, wanita, terutama wanita wahidiyah, mempunyai dua peran utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai peran domestik dan peran publik. Pertama, peran domestik adalah peran wanita di dalam rumah yang meliputi wanita sebagai seorang istri dan wanita sebagai seorang ibu yang mendidik generasi. Ibu menjadi kunci utama dalam mendidik generasi-generasi emas masa kini dan masa depan. Menurut ahli penelitian dari University of Washington, dominasi kecerdasan yang diturunkan kepada anak dari ibu adalah sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan terletak di kromosom X dan ibu memiliki sumbangsih 2 kromosom. Selain itu, 1000 hari pertama bagi seorang anak adalah masa keemasan yang sangat penting dan harus benar-benar diprioritaskan bagi seorang ibu sebagai the first school of the children, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Baik buruknya anak ditentukan oleh seorang ibu. Emas tidaknya generasi ini dan yang akan datang tergantung pula dari seorang ibu. Hancur jayanya perjuangan wahidiyah kini dan masa depan tergantung pula dari seorang ibu. Karena ibu begitu penting dalam menyiapkan generasi penerus perjuangan dalam membentuk kecerdasan akliyah dan zaukiyah, membentuk intelektual, emosional, spiritual quotient anak atau IQ. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu contoh generasi emas hasil didikan seorang ibu yang bernama Sofiyah binti Maimunah. Meskipun Imam Ahmad sejak bayi sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya,
sejak kecil sudah menjadi anak yatim, tapi beliau mampu mengantarkan Imam Ahmad menjadi ulama yang besar, yang hafal 40.000 hadis dan ahli di bidang ilmu fikih dan 7 ilmu bidang lainnya, sehingga beliau menjadi imam mazhab. Beliau menjadi imam mazhab keempat yang menjadi salah satu rujukan dunia. Itulah hebatnya seorang ibu, hebatnya seorang wanita. Kaum ibu yang dirahmati Allah. Peran kedua, wanita adalah peran publik. Wanita sebagai pengusung peradaban dan kesadaran. Wanita juga memiliki peran yang begitu penting selain di rumah, yakni di masyarakat. Wanita harus menjadi pribadi yang sholihah di bidang masing-masing, menjadi seorang guru, menjadi pedagang, menjadi penjahit, menjadi ibu rumah tangga ataupun profesinya. Wanita harus mampu mewarnai lingkungannya, harus mampu berakhlakul karimah, membawa misi perjuangan, mewujudkan cita-cita beliau mu'alif radhiyallahu an, terbentuknya al-mar'atu sholihah, al-kamilah wal mukamilah. Wanita yang sempurna, wanita yang sholihah, yang sempurna dan mampu menyempurnakan. Wanita yang sadar kepada Allah dan mampu membawa misi kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dua peran utama tadi, jika wanita benar-benar menjalankan perannya, maka tidak sulit Indonesia akan berhasil mencapai misi pemerintah, yaitu misi Indonesia Emas 2045, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin mujahidin mujahidat, khususnya kaum wanita yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita wanita sebagai orang yang digadang-gadang oleh beliau mu'alif radhiyallahu an, menjadi tonggak sukses tidaknya sebuah perjuangan, menjadi barometer sukses tidaknya perjuangan wahidiyah masa depan. Mari sejenak kita mengadakan permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta mohon bimbingan nazar kepada beliau fi hadzal zaman radhiyallahu anhu, agar kita diberi kekuatan, diberi kemampuan menjalankan peran wanita sebagaimana harapan beliau mu'alif wahidiyah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salat wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dhalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarda kuntu syahsan halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal wawthu salamullah, alaika rabbini bi'idnillah, wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Segala salah dan hilaf mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asafa'ah wa tarbiyah.
ومن غوث هذا الزمان رضي الله عن النذر والبركة. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.